Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngelilir. Salam ngelilir. Ya, kembali lagi dengan kami berdua, saya Haki dan juga rekan saya Siska. Kembali lagi di ngopi-ngopi di sore hari dengan tamu yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Gus Duan. Monggo disapa dulu, Gus. Salam ngelilir ya. Salam ngelilir ya. Hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang, banyak juga nggak apa-apa sih ya. Sedikit berbincang-bincang, kita akan kupas bagaimana sih kesehariannya Gus Duan di luar YouTube. Gus Duan yang selama ini kita kenal sebagai pemeran YouTube, sebagai orang gila, tanda kutip ya. Jangan berperan sebagai orang gila di YouTube-nya ngelilir. Lah hari ini kita kuak bagaimana sih kehidupan kesehariannya Gus Duan, bagaimana beliau menjalani kehidupan sehari-harinya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, Gus Duan, apa kesehariannya Gus Duan selain di luar channel YouTube itu, Gus? Monggo. Ya, sebenarnya saya melakukan aktivitas keseharian ya biasa-biasa seperti orang banyak. Cuman kalau saya di YouTube itu kan hanya sekedar hiburan. Ini bukan tujuan utama saya, dan itu saya anggap sebagai untuk merileks pikiran saya agar tidak terlalu jemu, agar tidak selalu memikirkan aktivitas yang wajib saja. Untuk keseharian saya ya kalau bekerja sih biasa pijat. Maaf ya, pijat. Kalau saya melakukan pijatan ya biasa ya, cuman saya tidak melayani pijat di rumah. Jadi saya cenderung untuk senang kalau dipanggil ke rumah-rumah melalui apa, saat ramai sekarang ini melalui online. Ada pijat online. Go massage ini ya. Iya. Insya Allah itu saja sih keseharian saya, melakukan aktivitas untuk menunjang ekonomi keluarga. Insya Allah. Ya. Kalau boleh tahu dari mana Gus Duan punya keahlian pijat? Ya kalau kita beranjak ke sana mengetahui tentang saya dari mana itu saya mempunyai keahlian untuk memijat, saya sendiri juga tidak tahu. Bahkan akhir-akhir ini saja saya diingatkan sama teman-teman pondok itu. Jadi teman-teman pondok ketika mengetahui aktivitas saya, kerjaan saya itu memijat, itu akhirnya saya diingatkan, loh kamu memijat Kang Duan, panggilan kalau di pondok kan Panggilan Kang ya. ya. Kamu memijat Kang? Ya. Wah berarti kamu ini mengambil ilmunya Mbah Jumadi. Saya ingat-ingat, padahal itu kalau saya sudah melakukan pijat sudah 20 tahun lebih. Saya melakukan pemijatan itu. Nah baru 3 tahun atau berapa ya, ketika dari uni pondok di tempat saya itu teman-teman banyak yang tahu kalau saya itu ahli pijat. Akhirnya saya diingatkan, berarti sudah berapa tahun? 20 tahun, diambil 3 tahun. Baru saya ingat kalau saya belajar pijat, saya bisa memijat itu karena gara-gara barokah. 17 tahun ini. Iya, baru ingat kalau saya belajar memijat ini bukan dari buku, bukan dari orang lain, tapi karena saya mendapatkan berkah. Karena pada kala itu saya sih memangnya orang yang senang bergaul dengan yai-yai. Bahkan kalau yai, maaf, ini yai saya yang dulunya itu jenggot ini. Jadi
jenggotnya yai saya itu panjang segini putih, dan ketika dia itu tidurnya di bawah beduk, tidurnya yai itu di bawah beduk, maaf. Nah seingat saya kalau dia panjenenganipun tidur di bawah beduk itu biasanya itu panggil saya, Kang nganggur ta? Iya, itu jak ngobrol-ngobrol. Akhirnya dengan spontan saya memijat dari lutut, dari bawah ke atas. Itu hampir sering sekali lah, sering sekali. Nah, baru ingat saya kalau kenapa saya katakan saya memijat itu dapat berkah, karena setiap ketika ya itu saya pijat itu bilang begini, insya Allah Kang itu nanti bisa kamu jadikan sangu di kampung kamu. Setiap saya memijat dia bilang begini, insya Allah nanti bisa kamu jadikan sangu di kampung kamu. Nah sampai 17 tahun itu saya nggak sadar saya memijat dari mana, dari siapa itu saya nggak tahu. Baru di Ilingno kalau teman dari Bondeng itu sekitar ini, itu baru saya sadar, oh ya ini karena benar saya ketika saya mohon itu selalu mendampingi Yai ketika tidur di bawah. Dan insya Allah seingat saya itu gantian, biasanya itu gantian saya sama teman saya dari Tegal yang namanya Kang Muhlisin ya. Insya Allah kalau Pak Muhlisin ini mendengarkan, melihat YouTube saya ini pasti dia ingat kalau memijat ya itu selalu bergantian gitu ya. Insya Allah demikian. Asal mulanya saya jadi tukang pijat. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya mondok sudah cukup lama menekuni memijat ya, bukan menekuni sih ya, sudah memijat yai itu sudah cukup lama. Kemudian selama di pondok itu kesannya itu gimana Gus? Mondok selama itu kalau dikatakan saya mondok cukup lama, insya Allah dikatakan cukup lama itu tidak cukup lama juga, karena banyak hal-hal yang bisa menarik perhatian saya, bisa menjadi inspirasi saya sampai saat ini karena keanehan, keunikan lah. keunikan. Iya, keunikan, karena saya ini dikatakan santri itu santri yang paling unik. Paling berselisih paham, paling kontroversi di antara teman-teman yang lain. Nah, kalau sampean tanya mengenai kesan-pesan apa yang sehingga sampai saat ini bisa dijadikan motivasi, itu yang paling saya senang itu apa ya, jelas kecerobohan Yang bagaimana? kecerobohan pada saat itu saya ingat ketika pas ujian pondok kan otomatis serius, disiplin dalam memasukkan pondok, kelas, sekolah itu sangat disiplin. Nah kala itu saya pas ujian bertepatan dengan panen sawah yai. Pas panen yai niku kula geblek geblek pari ya. Geblek pari ning tengah-tengah wilayah pondok, tengah-tengah niku. Sampai saya ditegur sama pengurus. Dan begini, Kang, kamu kenapa enggak ikut ujian? Saya bilang apa? Cuman saya bilang, kalau saya sampai suruh ikut ujian, sampai minta izin sama yai dulu. Saya nggak mau meninggalkan pekerjaan saya ini yang sudah diperintahkan oleh yai. Kalau kamu perintah untuk mengikuti ujian, tolong sampai izin dulu ke yai. Itu kan kontroversi itu. Padahal kan itu aturan pondok yang harus dipenuhi oleh seorang santri pada kala itu. Makanya sampai saat ini saya tanamkan kepada anak-anak saya tanamkan betul-betul pada anak saya bahwasanya kamu kalau belum mengabdi kepada yai,
kalau saya sampai belum mengkhidmahkan diri kepada yai, itu belum bisa dikatakan mondok. Kalau sampai hanya bisa meraih ilmunya saja, tapi jiwa ragamu belum kamu tanamkan sepenuhnya untuk kebutuhan kiai, itu saya belum bisa mengatakan kamu tidak mendapatkan pondok. Kamu tidak akan mendapatkan pondok. Makanya karena anak-anak saya ketika mondok dengan tekun, karena sudah saya belik, Jam lah ya. saya ucap, kalau kamu mondok jangan sekali-kali jadi orang dalam. Artinya orang dalam itu orang yang pesuruh yai khusus, artinya makan di dalam, terus kebutuhan apa-apa ditanggung oleh Buya, Bunyai, Pak Yai, artinya lepas dari tanggung jawab kebutuhan lah, itu jangan kamu bebankan. Jangan kamu sekali-kali mengikuti, artinya jadi orang dalam. Jadi kalau orang dalam itu kalau Bunyai suruh jam berapa saja harus pergi, disuruh apa saja harus melakukan. Kamu jangan jadi orang dalam. Kamu jadi orang pondok biasa, tapi tangan kamu jangan kamu genggam. Tangan kamu jangan kamu genggam. Walaupun kamu membayar jariah pondok, jariah sekolahan, tetap kamu bayar. Kamu jangan jadi orang dalam. Tapi ketika ada pekerjaan dari dalam, yai khususnya, dalam yai, kamu jangan menggenggamkan tangan. Itu misalnya. Alhamdulillah sampai saat ini sehingga anak saya umur 10 tahun itu sudah diumrohkan oleh Yai, Pak Yai, itu sudah 2 kali. Alhamdulillah. Itu karena berkah dia berkhidmat, mengabdikan diri untuk dalam Yai. Insya Allah itu saja sehingga alhamdulillah anak saya makanya saya memberikan motivasi kepada semua yang hadir di sini, termasuk orang-orang yang ada di luar sana, janganlah menggenggamkan tangan kalian ketika kalian mondok di pesantren. Itu yang saya jadikan motivasi kepada orang-orang luar sana. Maaf kalau boleh tahu sudah berapa anak yang sudah masuk data Gus Dur? Data apa anak yatim? Kalau sementara ini yang masuk data anak yatim, kok Mbak tahu kalau saya mengelola anak yatim? Oh iya, sebelumnya ini Gus, kan di channel Lilir, di channel YouTube-nya Lilir kan tertulis ya di deskripsinya bahwasanya channel Lilir itu 100% uangnya hasil berperan di situ itu kan nanti disalurkan untuk anak-anak yatim. Nah itu bagaimana Gus Duan ngerintis itu? Kemudian kalau boleh tahu sudah berapa anak seperti yang disampaikan dengan saya, sudah berapa anak rekap data yang sudah dikantongi oleh Gus Duan dan juga timnya. Kalau awal saya merintis membuat santunan anak yatim itu memangnya ada pesan dan pesan, sehingga saya mempunyai inisiatif membuat santunan anak yatim. Kalau boleh cerita ya, maaf, kalau boleh cerita ini para pemirsa ini apakah sanggup mendengarkan cerita saya? Karena insya Allah cerita ini nanti insya Allah berkah, menyentuh hati kalian semua. Perjalanan kenapa kok tujuan sampai membuat santunan anak yatim. Ini ceritanya memang panjang mas. Ceritanya panjang. Dari awal saya bermukim di kampung Mojokembang ini tahun 2000, sebelum tahun 2000.
Nah setelah itu perjalanan saya di kampung ini ya perjalanan saya cukup panjang sih. Cuman pada waktu itu saya di suatu hari itu saya tidur siang. Ketika saya tidur siang itu kok saya bermimpi. Ini awalnya saya mempunyai hasrat untuk membuat santunan. Ini awalnya dari saya bermimpi. Mimpinya begini. Insya Allah. Ketika itu saya tidur bermimpi ada orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal itu datang ke rumah. Datang ke rumah ini sambil membawa anaknya ke rumah. Sambil membawa anaknya. Subhanallah. Apa yang ia katakan? Terus kulo titip anak kulo niki, titip anak kulo niki. Padahal kulo niki sadar. Nek tiyang niki pun pejah. Kalau orang ini sudah meninggal saya sadar. Tapi kenapa kok menitipkan anaknya terhadap saya? Padahal saya ini siapa? Saya bukan orang kaya, saya nggak punya apa-apa. Kenapa kok begitu? Akhirnya saya menolak, maaf saya tidak bisa menerima anak bapak ibu karena kondisi saya, ekonomi saya pada saat itu memangnya lemah, ekonomi saya selalu kekurangan. Kenapa harus bisa menerima anak yatim yang diberikan kepada saya? Akhirnya saya tolak, maaf saya nggak bisa menerima karena kondisi ekonomi saya juga lemah, nggak mungkin merawat anak ibu bapak sebanyak ini, saya nggak mungkin, maaf saya nggak bisa menerima. Akhirnya apa, dipaksa orang banyak, akhirnya saya mengiyakan. Insya Allah semuanya saya terima. Akhirnya saya jaga lilir. Sesuai dengan kontennya ya, sesuai dengan ini apa channelnya. Akhirnya saya ngelilir. Apa iya ya? Apa yang betul saya terima ya orang sebanyak ini, anak sebanyak itu. Akhirnya saya nggak puas dengan mimpi saya. Nggak mungkin lah, mungkin itu bunga tidur lah. Mungkin itu bunga tidur lah. Akhirnya malamnya saya, kalau saya kan setiap malamnya kan nggak pernah tidur, maaf, ini bukan saya semendah. Memang kan sudah menjadi kebiasaan saya kalau malam nggak pernah tidur. Nah, pada waktu itu malam saya keseliut tidur sejenak. Saya bermimpi lagi, saya didatangi orang itu lagi. Orang yang sama? Banyak orang, tidak hanya orang itu. Tapi yang saya ingat sampai sekarang itu tidak asing kok dalam ingatan saya sampai sekarang ini. Insya Allah itu Mbak Roh. Berarti ada beberapa yang dikenal ya? Iya, sampai saat ini Mbak Roh sama orang santren, tetangganya kakak saya. Terus ini siapa itu? Pak Lurah sekarang ini, Pak Isbullah, anaknya Pak Seger. Ya, itu yang ketika itu meninggal di Banten itu loh. Ya, itu kan punya anak 2. Nah, orang-orang banyak itu yang saya ingat itu sampai sekarang. Dan banyak orang lagi, sampai orang terlalu banyak datang ke saya tidak membawa anak tapi membawa perhiasan. Ada yang membawa kalung, ada yang membawa giwang, melar, ada yang membawa awali-awali, gelang dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Mereka itu datang ke saya sampai emas yang saya terima segini ini nggak muat. Akhirnya saya pegarkan gini di tangan saya. Ya, kita lanjut lagi. Tadi kan Gus Duan menjelaskan bahwasanya diberikan dalam mimpi itu diberikan banyak emas oleh tetangga-tetangga orang-orang yang beberapa dikenal, beberapa tidak. Karena sampai tangan Gus Duan ini nggak cukup untuk menggenggam emas itu. Itu bagaimana kelanjutan? Apakah orang-orang itu hanya menitipkan emas atau bagaimana? Mau lanjutkan? Ya, setelah saya genggam tidak muat, akhirnya saya jaga, saya ngelilit. Akhirnya siangnya itu saya dari sekolah yang pintar membiayai saya, itu saya mencari orang yang bisa menafsirkan mimpi. Di situ saya diistilahkan
Jadi emas itu diistilahkan anak. Di duniawi, harta yang paling berharga adalah hakikatnya bukan emas, tapi anak ingatan. Nah, saya mendapatkan jawaban dari Yai itu katanya anak. Ini saya gabungkan dari mimpi saya yang pertama sebelumnya dan sebelumnya. Saya menerima emas yang sebanyak ini, berarti saya harus bertanggung jawab. Itu yang kedua kalinya, mimpi yang kedua kalinya. Akhirnya siangnya lagi tidur saya, besoknya lagi tapi 3 hari berturut-turut. Yang terakhir 3 kali saya bermimpi lagi makan-makan dengan anak yatim, tapi tidak ada orang tuanya. Makan-makan dengan anak yatim sebanyak itu, banyak sekali. Bahkan saya tidak ingat, pokoknya sangat luaslah jangkauannya anak yatim itu yang datang ke saya. Bukan hanya orang yang kemarin datang ke saya bersama ibunya, bapak ibunya, tapi bahkan anak-anak ini sangat luas. Makan-makan di tempat yang lapang. Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan supaya saya bisa menghidupi anak yatim saya. Bagaimana caranya saya? Itu ceritanya. Akhirnya saya komunikasi dengan teman saya yang namanya Bang Anto. Ya, namanya Bang Anto. Rumahnya di dekat rumah saya. Mas, gimana saya mimpi gini. Intinya bagaimana supaya saya ini bisa mendapatkan uang, dana untuk memberikan makan anak yatim. Itu awalnya. Akhirnya dia itu dengan singkat cerita, dia memberikan solusi kepada saya. Saya kasih pertanyaan. Nah, Gus Duan kan bisa mengaji. Bagaimana kalau Gus Duan ngaji, saya yang jadi santrinya gitu. Gus Duan jadi ustadznya, saya jadi santrinya. Masa orang dua toh kayak saya gitu? Masa ngaji orang dua toh? Gak apa-apa, sementara orang dua saja. Insya Allah lama-lama menjadi banyak orangnya nanti. Dengan cara itu insya Allah kita akan mendapatkan jamaah. Akhirnya betul, dia sanggup jadi santri saya satu-satunya pada saat itu. Satu-satunya saya jadi ustadz, satu-satunya juga. Oke lah, saya iakan. Akhirnya saya iakan. Ketika saya iakan, alhamdulillah ngaji berdua sudah dapat berapa minggu, mungkin 1 bulan dah ngaji di tempat musola tempat saya. Ngaji berdua di situ, akhirnya tambah orang, orang menunggu Isya, akhirnya ikut ngaji juga. Akhirnya insya Allah sampai saat itu ada orang 15 jamaah Bapak Ibu. 15 orang, akhirnya musyawarah. Si Bang Anto tadi mengusulkan bagaimana kan jamaah ini sudah istiqomah, sudah rutin. Bagaimana kita kalau kita memutar kaleng, entah itu nanti dibuat bikin buku untuk ngaji ini atau beli apa. Pokoknya bagaimana supaya bisa menggait dana dari jamaah. Tapi intinya dalam hatinya Mas Bang Anto dengan hati saya, intinya bagaimana supaya saya bisa mendapatkan uang untuk santunan anak yatim. Alhamdulillah begitu 1 tahun berkumpul, sudah kumpul uangnya, insya Allah pada saat itu dapat uang 115.000 dalam jangka waktu 1 tahun itu mengumpulkan. Akhirnya sepakat musyawarah untuk apa uang ini. Akhirnya Bang Anto usul bagaimana kalau kita berikan anak yatim. Kalau 100 ini kita bikin anak yatim berapa? Tak pantas lah. Akhirnya siangnya sore kayak gini saya mengumpulkan anak-anak TPQ. Saya ajak untuk jalan ke kampung, ke warga, tiap warga.
saya suruh membawa itu kaleng kongguan, saya suruh putar. Mungkin pada waktu itu insya Allah mendapatkan 1, 2, 3 RT, 3 RT itu mendapatkan uang 40.000. 3 RT itu. 3 RT 40.000. Luar biasa. Nah, zaman dulu ya tahun 2000 berapa itulah, uang 40.000 sudah banyak. Kalau sekarang rokok 1 cepet 40.000. Akhirnya saya berikan kepada 1 RT. Insya Allah kala itu pada waktu itu ada 5 anak itu RT, tidak sampai ke 2 RT, hanya 1 RT saja. Maka pada waktu itu 1 amplop 1 anak itu dapat berapa saya lupa. Yang pasti saya berikan hanya tahap pertama 1 RT. Nah malamnya terdengar di dalam telinga saya ini ada selentingan omongan dari warga, masa mencarikan dana anak yatim diminta-mintakan kepada warga, saya nggak setuju. Nah, dengan terdengarnya telinga saya dari warga omongan kayak gitu, akhirnya saya bersumpah saya tidak akan meminta-minta lagi, saya tidak akan meminta-minta lagi, cukup dari jamaah saya saja. Akhirnya saya memutuskan tahun berikutnya saya enggak kelilingkan anak titik, enggak. Akhirnya saya putuskan saat itu hanya saya menjaga Mengharapkan. saya hanya mengharapkan uang dari majelis saja, mengharapkan dari majelis. Alhamdulillah setiap tahun sudah 2 RT, tahun lagi 3 RT. Karena dengan cita-cita saya, karena saya dengar dari suara hati saya, melalui mimpi-mimpi saya yang yakin akan bakal menjadi jamaah anak yatim yang banyak, saya selalu semangat, saya tidak pernah patah semangat sedikit pun. Itulah perjalanan awal saya hingga bisa terjadi sampai sekarang. Sampai yang terakhir tanggal 29 kemarin itu ya. Iya, alhamdulillah sampai tanggal 29 kemarin itu baik, dan anak-anaknya sudah kita handle, data sehingga ada beberapa kampung lah sudah saya layani melalui support motivasi dari masyarakat. Setelah tadi membahas tentang anak yatim, kita kembali ke channel YouTube-nya Bu Juan. Saat ini Bu Juan usianya kan juga tidak muda lagi. Kok tahu? Kelihatan. Mbak. Ini pelecehan ini. Padahal kalau saya ngaca di cermin itu kayak masih muda. Ketika saya tutupi. Kalau yang ditulis berarti gini ya. Oke, nggih, kula sadar. Wis dadi mbah soalnya. Saat ini usia Bu Juan kan sudah tidak muda lagi. Kenapa kok masih membuat channel YouTube? Ini pertanyaan yang saya membuat saya malu. Ya kalau kita lihat YouTube ya yang berperan, yang melakukan itu biasanya ya anak-anak muda. Tapi kali ini kok ada channel YouTube yang peran utamanya itu orang yang sudah tua. Iya, sudah bau lemah. Bau tanah. Bau tanah. Masih menjadi peran utama ini yang saya tidak habis pikir kenapa ya? Ya itu karena perjalanan lah. Memang dari awal itu memang tidak demikian. Tapi setelah perjalanan panjang kok jadi demikian itu saya juga nggak tahu. Yang jelas pada awalnya itu anak-anak muda saya support karena
untuk dana santunan anak yatim ini kalau kita sandarkan, kita bebankan kepada warga yang sehingga membuat donatur rutinan tiap bulan. Ini kalau lama kelamaan ini saya juga ya kasihan juga sama warga. Jangan sampai warga ini terbebani karena melakukan donatur yang rutin, sehingga yang kita undang itu orang-orang di luar sana terlalu banyak. Ini akhirnya membuat warga terlalu kebebanan. Nah, sehingga di situ saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita membuat itu yang mungkin nanti kalau dikasih berkah oleh Allah, diberi kelancaran, diberi kemudahan sehingga YouTube ini bisa menjadi eksis, menjadi sukses, insya Allah mendapatkan hasil begitu. Dan sehingga saya bersemangat kepada Pro Milenial ini. Memang sih awalnya tidak saya yang berperan karena perjalanannya itu pada waktu yang sangat panjang lah. Memangnya awalnya saya perankan kepada anak-anak remaja pada itu, membuat konten guyonan, dagelan gitu. Nah, ketika kita membuat 1-2 film itu, saat itu editornya itu bermasalah, editornya itu terlalu berat. Pada waktu itu memang saya sadari kalau kita membuat konten, kalau diedit itu, kalau kita berbicara semacam ini dengan konten banyolan itu insya Allah lebih ribet konten banyolan. Karena apa? Karena membutuhkan beberapa peran, beberapa orang yang harus diberikan masukan. Nanti kamu masuk titik ini yang kamu perankan, terus kamu menyusul dengan ini, kamu disauti dengan yang ini memangnya ribet. Yang memerankan juga ribet, apalagi kelasnya kelas sawah, kelasnya kayak anak-anak gini. Kalau diperankan tuh ya ribet karena bukan bidangnya. Wong artis, kalau saya lihat, kalau artis di luar sana itu yang senior loh. Kalau mau membuat konten film aja beberapa hari itu tag-nya itu dikeloni, dihafalno, apalagi kita spontan dengan mendatangkan anak-anak langsung guyon ini kan sulit sekali. Apalagi juga editornya juga keberatan pada waktu itu, sehingga film kedua itu juga gagal. Sampai membuat lagi, gagal lagi. Akhirnya saya memutuskan, wah ini kalau gini terus kan bagaimana ini nggak jadi-jadi ini. Jangan-jangan ini nanti merasa kebebanan remaja ini. Jangan sampai saya mengumpulkan banyak remaja, akhirnya kita putus di tengah jalan. Nah, akhirnya saya kumpulkan kembali anak-anak remaja semojo kembang ini. Akhirnya saya, oke, saya siap membuat konten baru. Apa Gus? Kontennya kita bikin orang gila. Nah, inilah awalnya. Oh iya. Iya, ini membuat orang gila. Lah saya nggak mau, kata remaja-remaja yang lain, saya nggak mau, saya masih bujang. Masa saya dijadikan orang gila? Saya malu. Oh, caranya nggak malu, dikasih wig, dikasih brengos, wah saya nanti nggak payu rabi. Gila banyak yang menolak, padahal itu sasaran saya mudah untuk mencari uang melalui adegan ngemis itu. Nah, ini salah satu cerita pertama dari supaya istrinya Mas Dayat sekarang ini supaya tahu. Ini yang pertama kali ngacung Mas Dayat. Saya saja buat dari konten. Katanya orang tuanya, jangan kamu ya, kamu kan bentar lagi kan mau nikah. Jangan-jangan paham orang di luar sana kamu mencari uang untuk nikah. Bisa jadi. Oke, pemirsa itu orangnya lagi syuting ya. Tapi itu istilahnya sekarang sudah tahu. Akhirnya nggak jadi, dia akhirnya oke lah saya. Akhirnya saya membuat adegan 1, 2, 3, kalau sudah 3, nak. Remaja kabeh ayo gantian aku gantian. Aku jadi peran utama habis Mbak. Saya nyadari pada waktu itu Mbak,
nyadari betul kalau saya ini sudah tua, betul. Tapi kalau itu remaja masih menolak, dengan saya mau sudah membuat 3 konten itu masih belum berani. Saya kira sih 1, 2, 3 konten itu anak-anak sudah terlatih dengan tatak lah, berani lah. Tapi ternyata belum berani juga. Akhirnya saya lakukan sampai 5 adegan. Itu pertanyaannya sampai sekarang. Ketagihan jangan-jangan. Nah, makanya di luar sana banyak orang yang bilang, ya, kalau ada yang bilang pernah itu, mungkin dari siapa ya? Orang masa gila itu kalau dulu tidak pernah gila nggak mungkin jadi gila-gilaan kayak gitu. Jawaban saya, hati saya, emang iya. Dulu pernah gila, ya, ketika saya di pondok memang pernah gila, tapi ya gila-gilaan. Nyatanya pada waktu di pondok itu banyak kontroversi tentang tidak sepaham dengan saya. Bahkan ada salah satu ustadz saya, ustadz sekolah itu, waktu di pondok itu dia gini, Kang, kamu itu jangan itu puasa terus. Memang saya kalau di pondok itu puasa, senang melakukan puasa. Bahkan kalau di dalam hitungan itu 3 tahun itu saya puasa, meninggalkan hari raya itu yang saya tinggal, tambah hari-hari tasrik. Itu memang saya lakukan hubungan saya selama 3 tahun. Hingga saya ditegur oleh ustaz saya, Kang, kamu itu jangan puasa terus. Kenapa saya kok ditegur? Ya, karena saya itu khidmat kepada dia, ustaz saya. Ketika ada mayoran sampai mayoran itu makan enak. Jadi pada waktu di kantor itu guru-guru itu biasa mengadakan mayoran, makan enak, makan ikan. Biasanya anak pondok kan biasanya makan jangan terong, enak wis. Nah, kalau sekarang itu, kalau dulu itu makan iwak pindang itu dikatakan mayoran, makan besar sudah, nggih. Sering guru-guru itu mengadakan mayoran, saya lah juru masaknya. Karena tahulah, karena saya itu ya kalau dikatakan dipilih wong tua mungkin ya setahun pisan ketambung pindho. Hari-harinya sahur bukone nggih sego karak niku. Sego intip ngene pondok iki sak mene-mene kan teli. Intip ngene pondok iki sak mene-mene. Nah, kebetulan saya ini ditunjuk sebagai seksi kebersihan. Nah, mudah saja untuk mencari intip. Bersih semuanya ini ya. Ketika membersihkan kenceng panci, tempat makan, tempat gendok, kalau di Tenggara itu gendok. Kenapa ngelibet itu jenenge gendok? Itu anak pondok kalau gendok itu semari ya di dedakno mboten pernah dikorai. Jadi intip itu tambah tumpuk sampai sak mene niki. Nah, kebetulan saya nggak pernah dikasih orang tua karena keadaan ya, anaknya banyak. Nah, mungkin bapak itu kalau nyambang saya ya setahun sekali, 2 kali. Alhamdulillah, yang penting berkah. Sehingga tahu ustadz itu saya lah yang diincer untuk supaya memasak di situ. Akhirnya kalau masak itu saya tegur, kamu itu kalau saya suruh masak jangan puasa. Akhirnya saya didalili apa? Kamu daripada puasa mendingan melek malam, jaga malam. Jadi hikmahnya, manfaatnya itu lebih banyak melek daripada puasa. Saya makanya sampai nanti nantang pulau, tambah pulau apa? Bertolak belakang lo pasti sama melarang ketika kebaikan. Akhirnya saya dilarang puasa, disuruh melek dulu. Bahkan yang saya lakukan yo melek yo puasa. Kalau meleknya sampai sekarang, kalau malam enggak pernah tidur, alhamdulillah sampai sekarang. Cuma ya tidur kalau terlihat ketika kekeselan terhajut ngoten mawon. Kalau saya sengaja tidur insya Allah tidak pernah saya berniat untuk saya hari ini tidur enggak. Itulah awal dari saya melakukan semua karena sehingga saya membuat tim supaya
bisa gembira, ria seperti anak-anak yang lain. Oleh sebab itu sampai sekarang saya semangat, kendala apapun, bentuk apapun rintangan, karena saya melakukan ini semua, saya tahu di sana ada badai, di depan saya ada ranjau, di sana ada rintangan, saya tahu. Makanya ketika saya melihat kok dihalangi tentang memberikan santunan anak itu dengan cara apapun, saya tidak pernah mundur sejengkal. Ya, saya dicemooh, saya dihina-hina, saya dijatuhkan, saya tetap maju ke depan. Karena apa? Karena saya ingat pepatah, kalau sampah itu tidak pernah menjadi sampah, kalau sampah itu merasa menjadi benar. Dan sampah bila dimuliakan tidak akan menjadi rembulan, tidak akan membentuk kelebihan kemuliaan. Kalau kamu mempunyai keinginan yang baik, lakukanlah. Jangan menoleh ke sana kemari, jangan hiraukan omongan orang lain. Selama kamu benar, maju terus. Karena pandangan orang dari segi bermacam-macam. Kamu melakukan apa saja kebaikan, pasti ada yang pro dan kontra. Ada yang mendorong, ada yang menjegal, ada yang mendorong. Insya Allah demikian sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan doa kalian semua saya tetap semangat bersama Bro Ngelilir ini termasuk. Amin. Ini kalau cerita saya. Oh iya, ini kan tadi bicara panjang lebar tentang Lir. Apa pemirsa di sini maupun yang di rumah sudah pada subscribe channelnya YouTube-nya Ngelilir? Sudah ya, alhamdulillah. Nanti dibelikan ya nanti. Nanti ada giveaway itu. Giveaway-nya belum itu ya, belum ditentukan ya. Nah ini operatornya masih lemot. Monggo Mbak. Dulu Mbak. Ini Kak. Dengan adegan menyamar seperti orang gila ini, bagaimana tanggapan keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat tujuan itu ya? Bagaimana? Kalau Mbak Siska tanya semacam itu, ini saya jadi tertarik, semakin cinta dengan istri saya. Kenapa saya jadi begitu ya? Karena ketika istri saya mendengarkan saya melakukan itu, ketika itu awal-awalnya dia tahu itu dia mau ke toko, mau belanja. Lalu ada rame-rame di luar sini, di luar itu jalan dua. Sehingga istri saya tanyanya gini, "Boleh ada apa sih rame-rame itu? Ada apa? Ada orang kecelakaan tah?" "Enggak." "Lalu ada apa?" "Lihat Gus Duan." "Kenapa Gus Duan?" "Kenapa Abi tadi? Kenapa Abi?" "Itu loh." Akhirnya karena saya kan sudah sendiri dengar kalau saya mau mengadakan kegiatan itu. Akhirnya dia nggak jadi belanja, pulang ke rumah. Nah di saat itu juga lah saya nggak diwawu. Selama insya Allah 1 minggu saya nggak disapa. Dan 1 minggu saya nggak disapa, akhirnya saya juga diam. Karena saya semangat dengan konten saya, dengan badai rintangan apapun saya tidak pernah mundur ke belakang. Akhirnya saya juga nggak mau naruh, nggak mau nyapa saya juga. Nanti kalau saya sapa jelas muring-muring, marah-marah lah. Akhirnya meneng-menengan dalam waktu seminggu, termasuk gak dikroni. Bisa ranjang ini ya dia. Nawa disapa ora katanya. Katanya njaluk ya rawani ta lah. Asakno yang muda-muda ini. Ngebayangno apa sih kelon. Pasti penasaran mikirnya apa, ranjang. Konten dewasa. Iya, ini plus lah. Akhirnya alhamdulillah lama-lama akhirnya dia menyadari. Akhirnya dia itu di saat seling waktu, karena YouTube saya tidak keluar, itu dia itu curi-curi konten saya. Di situ ada video YouTube
dia kan sudah sering saya setel itu putar, berarti kan sudah saya subscribe. Kalau sudah saya subscribe kan sering keluar konten notifnya. iya itu kelilirnya itu. Akhirnya dia melihat itu, dilihat mana saya dengar dari luar. Nah ini kayaknya melihat hidup saya ini. Akhirnya saya masuk pelan-pelan, akhirnya kelihatan saya, akhirnya ditutup HP-nya. Ternyata malu-malu suka. Akhirnya ditutup HP-nya. Akhirnya lama-lama akhirnya saya tegur, kamu lihat apa kayak gitu? Lihat apa-apa? Alah, rasa tutup-tutupi lah. Akhirnya saya beri motivasi. Saya tidak akan, kalau sampai selalu mendiamkan saya tidak akan berubah. Sampai marahi juga saya tidak akan berubah. Misi saya siapapun tidak akan berubah. Misi saya yang sudah saya tekad, karena itu insya Allah berhasil. Akhirnya lama kelamaan anak mengikuti. Karena anak-anak kan saya sudah besar, sudah kuliah, sudah sekarang ini sudah punya anak. Akhirnya itu dia akhirnya mendukung, alhamdulillah. Saya juga mendukung. Akhirnya nggak malu lagi ketika ditanya orang. Tadinya ya malu-malu tanya orang. Tahu? Tanya orang. Sama gak isim tahu di. Allah, lu baru kayak ngotot nih. Dia jawabnya dengan cedus gitu. Tahu? Sampai kakak saya ini negor istri saya, kamu dengan melakukan gitu kau biarkan, kalau sampean mau bisa tolong nasihati adik kamu di balik itu, tolong nasihati adik kamu. Oh saya saja nggak bisa kok apalagi kamu. Salah. Akhirnya pada itu hampir semua keluarga menolak saya dengan mengadakan ajakan semacam itu. Saya tetap semangat saja. Akhirnya alhamdulillah lama kelamaan diterima semua dari kalangan keluarga, dari kalangan warga. Ya tentulah masalah kontroversi, pro dan kontra, pemahaman, keinginan itu pasti ada. Termasuk di kalangan masyarakat banyak. Ini juga pro kontra, bahkan ada yang mengatakan saya keberhasilan selamanya. Kurang tolol. Itu kalau nggak percaya, kalau di jawaban di YouTube itu ada komentar-komentar itu. Memang harus demikian, memang harus begitu, gitu dari saya. Memang harus begitu, kalau nggak itu nggak seru. Jadi itu tidak bisa melelehkan semangat saya. Saya tetap semangat. Kalau bersalah dengan cara saya, apalagi didukung oleh kawan-kawan milenial ini, alhamdulillah semakin semangat. Saya juga berusaha semangat, alhamdulillah sampai saat ini, insya Allah dengan doa kalian semua sukses. Anak yatim sukses milenial. Amin. Iya, ini tadi kan Masih banyak lah pertanyaannya. satu lagi pertanyaannya ini. Soalnya saya kira ini pertanyaan seru. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya Bung itu suka ngisi majelis, suka menyantuni anak yatim. Saya lihat juga kontennya ini hampir tiap hari itu bisa upload. Berarti kan adegan syutingnya ini kan dilakukan tiap hari, hampir tiap hari gitu. Kalau saya orang awam melihatnya sih seperti itu. Nah ini untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kan saya kira itu nggak ada upahnya. Mungkin kalau ngeprank, kalau di YouTube itu kan ini mungkin disatukan semuanya untuk anak yatim. Untuk majelis juga nggak ada gajinya atau upahnya. Itu gimana untuk memenuhi perekonomian Gus tiap harinya itu bagaimana? Apa ada sambilan pekerjaan lain atau seperti apa? Ada. Khusus makanan keluarga saya kasih menyan. Garam nih. Karena apa? Coba tah. Kalau saya tidur itu jam 6,
atau jam 7 pagi itu baru tidur. Bangunnya rata-rata jam 12 siang, jam 11, 12 siang. Nanti jam 4 ngisi TPG, jam 5 ngisi madin, madrasah dunia. Habis maghrib ngisi majelis ibu-ibu, bapak-bapak. 1 minggu 3 kali. Jam 11, 12 malam ngisi remaja. Sampai jam 3, kadang-kadang sampai subuh. Kapan waktu saya istirahat? Kapan saya harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga? Ini kadang-kadang orang itu bingung. Apa yang dimakan keluarga tujuan? Ya itu saya bisa jawab, banyak. Itulah karena berkah doa kalian semua, karena saya yakin, saya percaya selama orang itu menghibahkan dirinya, menghibahkan pikirannya, menghibahkan batinnya kepada kemaslahatan umat untuk agama Allah, itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Tapi kita tidak bisa berdoa hanya memutar tasbih, abrak-dabrak rezeki datang dari atas, tidak bisa. Tetap kita harus usaha. Yang dulunya sebelum saya ngisi majelis, sebelum saya aktif dalam siang, itu kalau mungkin saya rezeki saya 30.000, 25.000. Alhamdulillah, setelah saya jiwa raga saya sibukkan terhadap kemaslahatan umat. Ini kalau orang kasih itu tidak 30.000, tidak 20.000. Bahkan ada yang 50.000, juga sering 100.000. Kan lumayan. Kenapa hati orang-orang itu digerakkan semudah itu memberikan rezeki saya? Oh, karena saya sudah saya pasrahkan penuh apapun untuk kemaslahatan umat dan untuk agama. Jadi kalau saat ini kalau saya mijit ya kadang-kadang 1 orang, ada 2 orang, paling banyak 3 orang sekarang. Kalau dulu ngebu-ngebuan sampai 7 orang, sampai 6 orang, bahkan sampai 8 orang satu hari. Sebetulnya sih kalau saat ini kalau saya bisa melakukan itu semua, karena saya laku sih mijitnya. Apa nggih? Mijit kula niku laku. Bahkan banyak yang saya tunda, banyak yang saya abaikan daripada yang saya lakukan. Mungkin sekarang ini kalau orang panggil saya ada 5 sampai 6 orang sehari. Tapi saat ini hanya yang saya lakukan kadang 2 orang, kadang 3 orang. 3 orang aja juara. Apalagi sekarang ini banyak orang yang kasih. Semakin menggiurkan. Itulah yang saya lakukan karena saya semangat untuk melakukan upaya saya sosial saya, walaupun kelihatannya tidak ada waktu untuk membuat ekonomi keluarga maju, tapi alhamdulillah dengan berkah semuanya, dengan berkah semuanya, tetap saya atur, tetap saya disiplin dalam melakukan hal, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah. Catat ya, ada 3 waktu yang dilakukan oleh Rasulullah. 1, waktu malam untuk Allah. 2, siang sore hari waktu untuk keluarga. 3, waktu untuk masyarakat dan bekerja. Itu waktu Rasulullah. Jadi waktu untuk mencari rezeki, untuk serial masyarakat, termasuk rezeki ini mau nyambut gawe bersama orang banyak. Yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk Allah. Insya Allah itulah yang saya jadikan juga acuan. Seperti yang dikatakan, insya Allah kalau kita semua ini disiplin mengikuti seperti yang dipendek oleh Rasulullah, seperti dilakukan oleh Allah, insya Allah waktu kita berkah. Luar biasa sekali pemirsa, bincang-bincang
sore hari ini bersama Gus Duan. Mungkin dari hadir di lokasi di studio ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kita, kepada host ya, kepada tamu kita. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, Jojo, monggo diminum. Mungkin ada yang ditanyakan dari Mas Faldo, Mas Salman. Oke, monggo. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti pemirsa di rumah juga bisa bertanya melalui kolom komentar di video ini. Silakan nanti tulis kolom komentar, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Gus Duan maupun kru dari Ngelilir ya. Mungkin itu saja pertemuan singkat kita dengan Gus Duan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Gus Duan, telah rela hadir di tengah-tengah kita, menyampaikan keluh kesah bagaimana cerita dari awal membentuk channel YouTube, bagaimana kisah kehidupan sehari-harinya Gus Duan selain jadi YouTuber. Itu saya sampaikan terima kasih. Ya, untuk selanjutnya akan diadakan ngopi-ngopi part 2 bagian kedua untuk mengulas lebih dalam lagi bagaimana sih channel YouTube Ngelilir itu, atau nanti bisa dibahas juga siapa saja orang-orang di balik kru Ngelilir, siapa saja editor-editor dari channel YouTube ini. Oh iya, perlu disampaikan juga barangkali ada donatur yang mau mendonasikan sebagian rezekinya, bisa nanti disalurkan ke rekening kita, nanti disampaikan di deskripsi video ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Silahkan dinanti video selanjutnya kita akan ulas lebih dalam lagi bagaimana sih spiritualnya Gus Duan. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya ngisi jamaah ibu-ibu, ngisi majelis malam-malam bersama para remaja. Berarti kan Gus Duan ini spiritualnya itu terbilang mumpuni. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang spiritual Gus Duan. Nantikan video selanjutnya. Semoga channel Ngelilir maupun kegiatan santunan anak yatimnya bisa terus berlanjut berkah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Bayhaqi atau bisa disebut Haki, rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.